Assalamualaikum bos-bosku, semoga semua dalam lindungannya, dan diperlancar rezekinya. Ketemu lagi dengan channel kecil ini, matur suwun karena sudah memberikan dukungan dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, ben kulo tambah semangat. Lanjut. Dahulu dalu kemampuan cincin roh pertama dan sesaat, dia tampak mendengar retakan yang jelas dan merdu, segera mengikuti, bahwa arus panas dengan cepat menyebar, lalu bergabung lagi, menyatu menjadi aliran putih susu, cong-cong flowing, trailing, the blazing agony already disappearing, only leaving a comfortable warm, sungai kecil yang semula berliku dalam sekejap menjadi sungai kecil, aliran sungai yang mengalir, membuntuti, penderitaan yang menyala-nyala sudah menghilang, hanya menyisakan kehangatan yang nyaman. Sukses sukacita liar sekali lagi tiba. Tang San akrab dengan perasaan putus seperti ini. Tang San, yang jelas adalah perasaan kemacetan pertama. Keterampilan surga misterius membelah, kekuatan internal bergabung bersama dengan kekuatan cincin roh, menjadi energi yang lebih hebat, dalam waktu yang sangat singkat ini, dengan kecepatan penuh berkeliling di dalam jalur energi tubuhnya berputar beberapa sirkuit, perlahan mengalir ke dantiannya. Seperti yang diduga Tang San, tiba di dunia ini, keterampilan surga misteriusnya telah membentuk hubungan yang aneh dengan kekuatan roh Tuan Roh, skill Heaven misterius setiap tingkat berhubungan dengan gelar Master Roh. Mendapatkan cincin roh pertama ini, dia akhirnya berhasil menembus kemacetan keterampilan surga misterius tingkat pertama. Tentu saja, kekuatannya saat ini tidak sesederhana hanya keterampilan surga misterius memasuki tingkat kedua, ia masih memiliki kekuatan roh yang tidak terkait dengan sekte Tang, serta kemampuan yang dihasilkan oleh cincin roh pertama. Menyerap cincin roh membawa semacam perasaan jernih yang tak terungkap yang tidak mungkin digambarkan dalam kata-kata, seperti mengambang ke sana kemari di awan yang tidak tunduk pada gravitasi, juga seperti memasuki puncak kebahagiaan ekstrim, seluruh tubuhnya, 36.000 pori tanpa kecuali membentang terbuka, dengan rakus menghirup udara indah, perubahan mendasar sudah membuat perubahan luar biasa terjadi pada tubuh Tang San. Tang San sebanyak mungkin menenangkan hatinya yang bersemangat, keterampilan surga misterius di bawah bantuan cincin roh menerobos menginformasikan arah pengembangan masa depannya. Ia tahu, terlepas dari bagaimana hidupnya di dunia ini, ia mungkin tidak dapat terpisah dari semangat lagi. Kekuatan roh persis kekuatan internal keterampilan surga misterius, kekuatan internal juga persis kekuatan roh, nasibnya adalah berjalan di jalur guru roh, tentu saja. Dia akan diklasifikasikan sebagai Master Roh Sekte Tang. Tepat ketika Tang San perlahan membuka kedua mata, langit sudah terang. Hari baru membawa vitalitas yang kuat sepertinya memanggil tubuhnya. Tang San menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri. Dia menemukan, tubuhnya karena mendapatkan cincin roh juga tampaknya telah agak berubah. Perawakannya yang awalnya kurus dan kecil tampaknya tumbuh sedikit lebih tinggi, bahunya juga agak lebih luas. Di kulitnya bahkan lebih lapisan kilau seperti batu giok. Di sela-sela gerakan, dipenuhi dengan kekuatan, dia memiliki perasaan nyaman yang kuat. Tidak perlu percobaan yang melelahkan, dia tahu bahwa tidak hanya kekuatan batinnya menembus kemacetan, semua bagian dari fungsi tubuhnya juga secara substansial meningkat di bawah pengaruh memperoleh cincin roh ular datura 100 tahun. Guru, setelah sadar, Tang San pertama-tama memikirkan Grandmaster. Ia ingin sekali memberitahu Grandmaster, bahwa prinsip mimikri binatang roh Grandmaster adalah sebuah kesuksesan. Seluruh proses penggabungan, meskipun juga bertahan tidak sedikit penderitaan, tanpa perasaan konflik. Tepat ketika tatapannya menemukan Grandmaster, dia tidak bisa membantu tetapi sangat terkejut. Grandmaster terbaring jatuh di tanah, tubuh tampaknya sudah kaku, tidak bergerak. Di sekelilingnya dan Grandmaster, bubuk realgar mengelilingi mereka dalam lingkaran. Situasinya sama dengan tempat perkemahan mereka sebelumnya. Guru, apa yang terjadi? Tang San dalam hatinya sangat khawatir. Buru-buru berdiri, datang ke sisi Grandmaster, membantu tubuhnya berdiri. Melihat wajah Grandmaster, Tang San tanpa sadar berkata, "Racun." Wajah Grandmaster yang awalnya kaku dikelilingi oleh udara yang menyeramkan, seluruh tubuh sudah terengah-engah, badan kaku, sudah kehilangan perasaan. Bagaimana guru diracuni? Mengangkat pertanyaan, Tang San tiba-tiba merasa tubuh Grandmaster agak tidak normal, dan buru-buru menarik lengan jaket lengan kanannya.
Dia melihat lengan kanan Grandmaster bengkak menjadi 3 kali lipat dibandingkan dengan normal, kulit meregang ketat dan berubah menjadi ungu cerah, untungnya pita kain diikat erat pada lengan atasnya, dan jelas Grandmaster membuat tindakan pengobatan darurat sendiri setelah diracun. Meskipun dengan cara ini, dalam keadaan sebagian besar racun tidak akan menyebar, tetapi ia masih tidak sadar, orang bisa melihat betapa ampuhnya racun ini. Dalam benaknya kilatan cahaya, dan Tang San tiba-tiba mengerti penyebab keracunan Grandmaster. Sebelumnya ketika dia dan Grandmaster melarikan diri dibunuh oleh ular datura, roh Grandmaster Luo Sanpao digigit oleh ular datura, tepatnya digigit pada kaki kanan depan Luo Sanpao. Pada saat itu dipanggil kembali oleh Grandmaster dengan sangat cepat. Roh binatang adalah satu dengan tuan rumah mereka, meskipun roh binatang Grandmaster adalah variasi. Masih seperti itu, roh diracuni, apakah setara dengan tuan rumah juga diracuni? Tetapi Grandmaster dengan sepenuh hati membantunya menyerap cincin roh, terlepas dari keselamatannya sendiri, menunggu sampai setelah dia memasuki kondisi kultivasi sampai kekuatan rohnya tidak dapat menahan racun, sehingga racun menyebar. Secara komparatif, dalam hal ini roh alat memiliki keuntungan. Roh alat yang terkontaminasi oleh racun tidak akan mempengaruhi tubuh inang, untungnya Grandmaster menghentikan racun agar tidak menyebar. Kalau tidak aku juga tidak punya sarana. Setelah Tang San merasakan kekuatan denyut nadi di tangan kiri Grandmaster, dia diam-diam menghela nafas, racun itu belum menyerang jantung, masih ada waktu untuk menyelamatkannya, berasal dari Sekte Tang, mengenai cara menangani luka beracun Tang San sangat jelas. Saat ini, dia tidak dapat tidak menggunakan api apakah itu bisa menarik binatang buas, sangat cepat mengumpulkan beberapa ranting kering dan daun dari sekitarnya, menggunakan obor untuk menyalakan tumpukan. Kemudian segera merobek lengan kanan Grandmaster, menggunakan pendek pedang Grandmaster memberinya untuk menggali lubang di tanah. Setelah itu menuangkan air segar, dan membersihkan bilah pedang. Api unggun secara bertahap berkembang. Setelah Tang San berulang kali memanggang pedang pendek di atas api, mengangkut tubuh Grandmaster ke sisi lubang kecil, membiarkan tangan kanannya menggantung di dalam. Mengambil napas dalam-dalam, Tang San membalikkan pergelangan tangannya, dalam 3 luka berturut-turut, secara terpisah membatasi titik nadi Grandmaster, lekukan lengan dan ketiak. Segera, 3 aliran darah ungu kehitaman membawa aroma yang kuat dengan aroma teh samar, seperti 3 sungai mengalir ke lubang kecil yang sebelumnya digali. Satu tangan Tang San menekan dada Grandmaster, mendesak kekuatan internal skill Heavenly yang baru saja dipromosikan. Tangan kirinya pada titik-titik berurutan menyegel 4 saluran energi di dada Grandmaster, mencegah uap beracun menyebar. Secara bersamaan tangan kanannya mulai meremas dada Grandmaster, mengandalkan kekuatan internal untuk mendorong gerakan ki dan darah di tubuh Grandmaster, perlahan-lahan menekan racun ke satu tempat. Keterampilan surga misterius dapat dianggap sebagai metode inti kekuatan inti tertinggi Tang Sekte, itu sendiri memiliki efek yang sangat kuat untuk menghilangkan racun, dan tentu saja itu bukan hanya kekuatan internal yang kejam, sangat istimewa, jejak benang menembus ke dalam tubuh Grandmaster, memastikan untuk tidak meninggalkan benih masalah di masa depan. Mengembalikan jaket Grandmaster, Tang San dengan hati-hati mengamati ki gelap di sekitar tubuh Grandmaster, di bawah pengaruh keterampilan misterius surga, ki gelap secara bertahap berkumpul mengalir ke arah lengan kanan Grandmaster. Saat ini Tang San masih belum membuka kain di lengan Grandmaster. Darah beracun mengalir keluar, lengan Grandmaster yang bengkak berangsur-angsur menyusut, warna kulit berangsur-angsur juga menjadi normal, wajah Grandmaster mengungkapkan ekspresi penderitaan, mulut juga mulai mengeluarkan erangan. Ketika aliran darah segar ungu kehitaman secara bertahap habis, darah merah segar mulai muncul, lengan Grandmaster juga sudah menjadi agak pucat. Tang San membuka kain itu di lengan Grandmaster, mengandalkan kekuatan internal dengan kecepatan penuh untuk sepenuhnya mendorong racun terakhir dalam sekali jalan. Setelah itu dengan cepat menyegel sirkulasi darah di lengan Grandmaster dan merobek beberapa strip dari pakaiannya sendiri dan membungkus luka. Sebelumnya dia tidak bisa dengan tidak sabar melepas kain di lengan Grandmaster, karena dia takut aliran darah Grandmaster akan terlalu banyak. Setelah semua keracunannya belum singkat, racun menghilang. Wajah Tang San sudah tertutup keringat. Meskipun keterampilan surga misterius memasuki tingkat kedua, itu masih tidak dianggap kuat,
dan menggunakan kekuatan internal seperti ini untuk membantu mengeluarkan racun adalah yang paling menguras kekuatan dan energi internal, dan karena menyerap cincin roh dan menahan energi, ia juga merasa agak dikosongkan dari kekuatan. Tang San menggunakan air bersih untuk membersihkan lengan Grandmaster, setelah itu menggunakan tanah untuk mengubur lubang kecil yang penuh dengan darah beracun, ini dapat dianggap sebagai sepenuhnya menyelesaikan pekerjaan. Setelah ini, Grandmaster tetap tidak sadarkan diri selama 3 hari penuh, dan pada saat itu ia mengalami demam yang konstan. Tang San setiap hari hanya bisa menuangkan sedikit air segar ke dalam tubuhnya, dan agar tubuh Grandmaster dapat mengisi makanan, dia bahkan menebang pohon untuk membuat mangkuk kecil, menggunakan daging kering yang dibawa dengan air segar untuk memasak beberapa kaldu. Karena ini adalah hutan pemburu roh, Tang San tidak berani bergerak sedikit pun dari Grandmaster. Untungnya, keberuntungan mereka bisa dianggap tidak buruk. Meskipun sesekali roh binatang melewatinya, sebagian besar itu adalah binatang roh 10 tahun, dan sifat agresif mereka juga tidak terlalu kuat, dan tentu saja tidak membawa masalah bagi Tang San. Bagaimana aku seperti ini? Tepat ketika Grandmaster sadar kembali, itu sudah siang pada hari keempat, tubuh kosong kekuasaannya tidak bisa mengeluarkan jejak kekuatan, Grandmaster hanya menemukan di hadapannya kabur. Perasaan berputar bumi berputar membuatnya tidak dapat menemukan arah, bahkan mengangkat tangannya berat. Guru, kamu sadar? Tang San kagum bergerak lebih dekat ke sisi Grandmaster, kekuatan internal yang dipraktikkan tepat ditransmisikan ke tubuh Grandmaster, di bawah bantuan keterampilan surga misterius, vitalitas Grandmaster sedikit membangkitkan, mata juga akhirnya secara bertahap fokus. Little San, aku masih hidup, Grandmaster heran melihat Tang San di sebelahnya. Tang San mengangguk, berkata, Guru, kamu hidup dengan sangat baik, hanya kali ini mungkin harus beristirahat untuk waktu yang lama. Grandmaster menoleh dengan susah payah, menatap lengan kanannya, kamu menyelamatkanku. Tang San menggaruk kepalanya, berkata, ketika aku masih kecil, ayah mengajariku metode sederhana untuk menangani luka beracun, jadi ketika aku melihatmu tak sadarkan diri, aku hanya bisa mencobanya, bagaimanapun juga, mencoba sekali memiliki kesempatan, merawat kuda mati seolah-olah masih hidup. Bermuka tebal, kamu memanggil guru kuda, Grandmaster memasang ekspresi sedikit tersenyum, tentu saja, dengan wajahnya yang awalnya kaku ditambahkan kepucat saat ini, ekspresi senyumnya bahkan lebih sedap dipandang daripada menangis. Hidup, selalu merupakan hal yang mulia. Bahkan jika itu adalah ambisius dan bangga sepanjang hidupnya berkontribusi untuk penelitian Grandmaster Roh dia juga tidak terkecuali. Tang San tertawa, berkata, Guru, kamu istirahat dulu, aku akan memberimu kaldu panas, Anda bangun, lalu istirahat lagi beberapa jam dan Anda bisa makan jatah kering. Kami pada jam awal harus meninggalkan hutan perburuan roh, lingkungan di sini terlalu kurang, dan udaranya juga relatif lembab, berbahaya bagi pemulihan luka Anda. Grandmaster sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, Little San, apakah kamu berhasil? Bagi Grandmaster, teori penelitiannya bahkan lebih penting daripada kehidupan, Tang San berkata sambil tersenyum kecil. Guru, harap tenang, saya berhasil. Lihat, saat berbicara, Tang San mengangkat tangan kanannya, cahaya putih samar melayang sekarang di permukaan kulitnya, segera mengikuti, warna biru tua rumput perak biru memancar keluar dari pusat telapak tangan, cincin cahaya kuning yang berbeda naik dari kaki, berpusat pada tubuh saat melayang ke atas dan ke bawah, justru karakteristik luar biasa dari seorang master roh cincin pertama. Sebelumnya lebar rumput perak biru tidak mencapai setengah jari, tetapi lebar rumput perak biru saat ini sudah menjadi 3 jari, bilah rumput dibandingkan dengan sebelumnya juga beberapa kali lebih tebal, membawa pola berurat aneh, menghitung 10 rumput perak biru dengan kecepatan kilat tersebar di sekeliling, ujung pisau rumput terangkat, seperti 10 ular datura tambahan yang berburu di mana-mana. Rumput perak biru sama sekali tidak memiliki bau ular datura, tetapi hanya memiliki aroma teh redup, aroma memabukkan penuh dengan bahaya, di mata Grandmaster berkedip-kedip cahaya yang sangat tersentuh, dan dengan susah payah menolak kegembiraan, dia berkata, bagaimana ketangguhannya? Melihat itu adalah kepercayaan. Jadi Tang San menjawab Grandmaster dengan tindakan, di antara 10 rumput perak biru yang terlepas dari telapak tangannya, satu tiba-tiba terbang, melilit pohon kecil setebal lengan, ujung yang lain kembali ke tangan Tang San,
tangan kanannya menarik ke belakang dengan kuat, dan batang pohon kecil segera melengkung ke bawah, menyebabkan rumput perak biru meregang dengan sempurna, tetapi tidak memiliki indikasi sedikit pun untuk terbelah. Bagus, ini benar-benar hebat, sepertinya penilaian saya benar. Setelah rumput perak biru menanamkan cincin roh ular datura, itu menjadi sulit, jika dugaan saya tidak salah, dan itu seharusnya masih menempel pada racun ular datura. Hanya saja, apa kemampuannya saat ini? Semangat setelah mendapatkan cincin roh, semua kemampuan harus mengalami proses variasi untuk berkembang. Roh yang berbeda dengan cincin roh yang sama berevolusi kemampuan yang sama sekali berbeda, dan sebaliknya, bahkan jika cincin roh hanya berbeda dalam usia, kemampuan masih akan memiliki perbedaan besar. Oleh karena itu, meskipun Grandmaster mengenai penelitian roh sudah sangat teliti, dia masih tidak dapat mengkonfirmasi apa efek yang dihasilkan dari Tang San yang mendapatkan cincin roh pertama ini. Tang San berkata, Grandmaster, beberapa hari ini aku menggunakan beberapa makhluk roh 10 tahun yang lemah untuk bereksperimen. Apa yang Anda katakan tidak salah. Rumput perak biru memang mewarisi beberapa sifat racun ular datura, tetapi tanpa serangan mematikan sifat hipertoksisitas, melainkan efek melumpuhkan sifat racun ular datura. Tetapi harus berhubungan langsung untuk memiliki efek, sifat racun tidak dapat dianggap sangat kuat, tetapi sangat jelas memiliki fungsi membatasi, dan kemampuan rumput perak biru, mengikat, tergantung pada kontrol kekuatan roh, mengikat musuh untuk berhenti, dapat membuatnya tidak bisa bergerak. Saat berbicara, Tang San mengandalkan kekuatan roh mengendalikan rumput perak biru yang dilepaskannya untuk memanfaatkan kemampuannya, melihat lebih dari 10 bilah rumput biru tua secara serentak bangkit dari semak-semak, dan dalam sekejap mengikat sekitar batang pohon yang tebal. Pisau rumput mencolok dari sikap melayang, menutupi area dalam 10 meter persegi. Berada dalam kisaran ini, seseorang pada dasarnya akan tanpa kemampuan menghindar. Seketika, lebih dari 10 rumput perak biru sudah melilit erat di pohon besar. Mata Grandmaster mengungkapkan sedikit kilau pemikiran yang mendalam, seperti yang diharapkan, karakteristik Master Sistem Kendali Roh. Jika Anda bisa memiliki kekuatan serangan yang kuat bersama Anda, efek roh Anda dapat dikembangkan lebih jelas. Apa yang disebut Master Roh Sistem Kontrol, hanya mengendalikan tindakan lawan. Efek kemampuan mengikat ini seperti itu, dalam dirinya sendiri juga menambahkan efek kelumpuhan, hanya ketika lawan adalah keberadaan cincin dua roh yang melampaui Anda. Jika tidak maka ia tidak akan bisa berjuang bebas dari kemampuan mengikat ini. Little Sun, kami berhasil. Berbicara tentang roh, Grandmaster pada awalnya tidak seperti orang yang terluka parah. Kedua matanya memancarkan semangat, nadanya tak terlukiskan bersemangat. Karakteristik terbesar dari kemampuan rumput perak biru ini adalah sifatnya yang tidak terduga. Dalam tes Tang San, dalam jarak 50 meter ia bisa mengendalikan rumput perak biru untuk menyerang dari mana saja. Tidak bisa dijaga, khususnya di dalam hutan dengan banyak tanaman, di mana rumput perak biru bahkan memiliki lebih banyak tutupan. Tang San juga memasak sepanci kaldu. Selain itu memotong daging rebus dan memberi makan beberapa untuk Grandmaster. Dengan sesuatu di perutnya, tingkat pemulihan Grandmaster naik, tetapi mereka tidak punya pilihan selain bersiap untuk meninggalkan hutan perburuan roh, karena makanan dan air minum yang mereka bawa setelah beberapa hari ini, praktis sudah tidak ada lagi yang tersisa. Ini masih dalam keadaan di mana Tang San sedapat mungkin berhemat. Grandmaster masih belum menemukan kekuatan untuk bergerak, oleh karena itu ia dibawa pada punggung Tang San dari hutan berburu roh, karena perbedaan antara tinggi kedua orang ini terlalu besar. Sementara kedua kaki Grandmaster terseret di tanah, mengandalkan kekuatan luar biasa dan kekuatan internal, Tang San di bawah arahan Grandmaster, selangkah demi selangkah membawa Grandmaster keluar dari hutan berburu roh, mengendarai kereta untuk kembali ke Akademi Guru Roh Primer Nuoding. Sepanjang, terlepas dari kapan Tang San merawat Grandmaster atau dalam proses membawanya keluar dari hutan, Grandmaster dari awal sampai akhir tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih. Tetapi tatapan dia memandang Tang San dengan sudah tidak lagi hanya tampak seperti melihat murid pengganti untuk memenuhi harapan sia-sia sendiri, lebih seperti perasaan yang harus muncul di mata Tang Hao. Guru selama sehari, ayah seumur hidup. 8 kata sederhana ini dicap bahkan lebih dalam di hati Grandmaster, menjalani beberapa hari pemulihan dengan perawatan Tang San yang teliti. Pada saat mereka kembali ke akademi,
Grandmaster sudah bisa dengan susah payah berjalan didukung di lengan Tang San. Namun, dalam perkiraan Tang San, Grandmaster kali ini menerima luka beracun menyebabkan konstitusinya cedera hebat. Untuk sepenuhnya pulih, ia masih tidak boleh berjalan setidaknya selama 1 bulan. Grandmaster hanya pengunjung terhormat di Akademi Master Roh Primer Nuoding, dengan koneksi ke ketua benar, tetapi tanpa kerabat. Dalam waktu dekat, Tang San tentu saja bertanggung jawab untuk merawat gurunya. Hal ini sudah lama ia ketahui. Bahkan di jalan setiap hari dia membuat berbagai macam rencana tentang bagaimana dia harus merawat Grandmaster. Pada saat ini di pagi hari siswa mulai kelas, dan dalam Akademi Nuoding semuanya tampak sangat damai. Tang San yang mendukung Grandmaster kembali langsung ke kamarnya dan membiarkannya beristirahat di tempat tidur. Akhirnya kembali, guru tolong istirahat dengan benar. Untuk saat ini Anda harus memulihkan diri dengan baik, pastikan untuk tidak bekerja terlalu keras. Jika Anda memiliki bisnis, Anda segera memerintahkan saya untuk pergi. Grandmaster diam-diam mengangguk, dan berkata, aku tidak menyangka sampai saat ini masih bisa nyaris lolos dari bahaya fana. Tubuh saya pulih tidak masalah, tetapi kultivasi Anda tidak dapat terganggu. Sementara itu, Anda masih harus menyelesaikan satu hal. Little Sun, ambil dari rak buku di sebelah kiri Anda di baris ketiga buku kedua dari kiri dan datang dan berikan padaku. Baik, Tang San menurut instruksi Grandmaster mengeluarkan sebuah buku tebal. Yang mengejutkannya, adalah judul buku ini. Grandmaster tanpa mengambil buku dari tangannya berkata, dalam buku ini dicatat beberapa penelitian saya tentang menumbuhkan kekuatan roh. Meskipun kekuatan roh ditumbuhkan oleh meditasi yang beredar, kekuatan roh itu sendiri, di antara ini ada banyak teknik, rute pergerakan seperti apa yang umumnya mudah untuk meningkatkan kekuatan, jenis roh apa dalam kondisi seperti apa yang paling cocok untuk budidaya, semua detail dicatat di sini. Saat ini saya tidak dapat mengarahkan Anda secara pribadi, tetapi Anda pasti tidak bisa santai. Iya nih, Tang San menjawab dengan hormat. Meskipun dia masih belum membuka buku untuk dibaca, dalam hatinya ada kejutan yang tak terlukiskan. Menjalani terobosan cincin roh kali ini, ia mengenai roh dapat dianggap memiliki pemahaman keseluruhan, dan menurut pemahamannya, apa yang disebut kekuatan roh sebenarnya semacam kekuatan internal. Hanya sebagian besar metode budidaya orang semua hanya beroperasi mereka tanpa pola. Tang San memiliki metode budidaya keterampilan surgawi misterius. Di tingkat budidaya di masa depan pasti akan lebih baik daripada mayoritas guru roh. Tetapi mendengar apa yang dikatakan Grandmaster, dia yang mempelajari metode kultivasi, harus sama dengan mengolah rute sirkulasi kekuatan internal. Mampu meneliti satu langkah ini, berapa banyak upaya yang harus dikeluarkan Grandmaster? Orang harus tahu, keterampilan surga misterius akan menjadi hasil dari generasi nenek moyang sekte Tang yang tak terhitung jumlahnya menumpahkan darah hati mereka untuk pengalaman. Grandmaster hanya satu orang. Selain itu, kamu pergi sekarang ke Balai Roh Kota Nuoding. Di jalan, tanyakan siapapun tentang lokasinya, di dekat pusat kota. Anda pergi ke sana untuk melakukan autentikasi Master Roh, itu menguji kondisi kekuatan roh Anda. Dan di samping itu juga dianggap sebagai pendaftaran Spirit Hall resmi. Jadi setelah itu Anda dapat menerima tunjangan setiap bulan. Anda tidak perlu terus menjadi siswa yang bekerja. Tang San dengan hati-hati meletakkan buku yang Grandmaster berikan padanya dalam 24 Moonlit Bridge. Dia tidak tahu dari apa 24 Moonlit Bridge dibuat, tetapi memiliki elastisitas yang sangat kuat dan lentur. Chi around the wise stay cold still carry it, and all along the beltway would be constant. Mengontrak yang terkecil, Tang San dengan perawakan anak seperti ini bisa mengikatnya di pinggang. Tetapi jika diperpanjang, bahkan jika itu adalah orang kekar dengan 4 chi di pinggang mereka masih bisa membawanya, dan sepanjang sabuk itu akan tetaplah konstan. Saat ini, Tang San mengenakan seragam Akademi Guru Roh Utama Nuoding, di pinggangnya ia juga mengenakan sabuk yang diberikan Grandmaster kepadanya. Kekuatan Jing Qi Shen seluruh orang sudah benar-benar berbeda dari ketika ia tiba di akademi. Hanya apa yang ada, disebut pakaian buat pria, meskipun dia tidak bisa mengatakan dia tampan, terlihat rapi dan rapi masih memberi orang perasaan yang agak segar dan keren. Guru, maka kamu istirahat dulu sebentar, aku akan pergi, siang hari aku akan kembali dan membawakanmu makanan. Meninggalkan kamar Grandmaster, Tang San baru saja mendengar bel berbunyi di akhir kelas. Periode kelas Master Akademi Roh Nuoding tidak lama.
dan sampai kelas siang masih ada setengah jam istirahat 2 jam untuk makan. Karena ini adalah akhir dari kelas, Tang San memutuskan untuk kembali ke asrama terlebih dahulu dan menyapa teman-teman sekamarnya, memberitahu mereka bahwa dia telah kembali dan akan keluar lagi. Tetapi, tepat ketika dia kembali ke asrama, dia terkejut menemukan bahwa di dalam asrama itu benar-benar kosong, tanpa bayangan seseorang. Tempat tidurnya masih sama dengan ketika dia pergi, disatukan dengan tempat tidur Xiao Wu, bagian tengah dipisahkan oleh bundel kain. Tidak ada yang kembali setelah kelas. Tang San tidak bisa membantu tetapi dalam hatinya merasa curiga, berbalik dan meninggalkan asrama, melangkah keluar di lapangan olahraga. Tepat di depan gedung sekolah, siswa berjalan berdua atau bertiga menuju asrama, tepat ketika Tang San bersiap untuk pergi ke Spirit Hall untuk menjalani autentikasi Master Roh seperti yang diperintahkan Grandmaster, samar-samar dia mendengar di antara mereka yang dibandingkan dengannya yang ditandai sebagai siswa kelas atas seolah-olah mengucapkan dua kata, siswa yang bekerja. Dengan tergesa-gesa memfokuskan, dengan kekuatan internal, dia membedakan sumber dan mendengarkan dengan ama isi pembicaraan mereka. Para siswa yang bekerja benar-benar berlebihan. Untuk benar-benar menantang bos tahun ke-6 Xiao, saya perkirakan di kelas besok akan sulit untuk melihat bayangan seorang siswa yang bekerja. Masih tidak tahu, para siswa yang bekerja berani menantang Little Overlord di akademi kita juga dengan sedikit bergantung pada, kata mereka, seorang siswa yang baru bekerja tahun pertama, seorang gadis kecil yang sangat galak. Meminta semua siswa yang bekerja memanggilnya Xiao Wu Jie. Masalah kali ini sepertinya persis seperti dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi. Kali ini pasak mereka juga sangat memadai. Jika bos Xiao menang, setelah itu ia memiliki semua siswa yang bekerja sebagai anjingnya, dan jika siswa yang bekerja menang di sini, maka setelah itu Xiao Wu Jie adalah seluruh akademi kita Xiao Wu Jie. Para siswa yang bekerja ini jelas-jelas ingin mati. Dalam hal apa seorang gadis kecil tahun pertama bisa menjadi galak? Bos Xiao adalah satu dari sedikit di antara siswa akademi kami yang berusia 6 tahun yang telah mencapai ranah Master Roh. Sepertinya Bos Xiao nantinya akan memiliki satu pak pelayan. Mendengar kata-kata para siswa kelas atas, hati Tang San segera menegang. Meskipun dia belum lama mengenal Xiao Wu, mengenai sifat Xiao Wu, dia masih memiliki pemahaman tertentu. Watak yang terlihat seperti gadis kecil yang adil dan lembut ini sama sekali tidak selembut dan selembut penampilannya, sebaliknya agak kasar dan tidak masuk akal. Selain apa yang dikatakan Wang Sheng dengan berharga kepadanya tentang para siswa yang bekerja diintimidasi, dia dapat memastikan bahwa kata-kata dua siswa yang lebih tua ini benar-benar asli. Tang San juga adalah salah satu siswa yang bekerja. Ia secara alami tidak bisa melihat teman sekamarnya diganggu. Dua senior. Bolehkah seseorang bertanya di mana bos Xiao dan para siswa yang bekerja? Tang San menyapa kedua siswa jelas tercengang sesaat, dan siswa senior sisi kiri berkata, apa, junior kecil Anda juga ingin ikut campur? Bos Xiao memiliki tenaga kerja yang cukup, dengan penampilan Anda harus tahun kedua atau ketiga, saya menyarankan Anda untuk tetap keluar, agar tidak sengaja terluka bisa menjadi buruk. Dari pakaian Tang San yang rapi dan yang terlihat seperti sabuk berkualitas tinggi di pinggangnya, kedua siswa jelas tidak bisa menebak status siswa kerjanya. Senior, aku hanya ingin pergi melihat jauh. Tang San secara alami tidak dapat menjelaskan bahwa ia adalah bagian dari siswa yang bekerja. Mereka harus berduel di hutan di gunung di belakang akademi, mendapatkan informasi yang akurat. Tang San pergi, berlari menuju sisi belakang akademi. Apa yang disebut gunung di belakang akademi itu tentu saja tidak di dalam akademi Nuoding. Tepat di luar gerbang belakang akademi adalah sebuah bukit kecil, terpisah dari akademi. Tang San melihat tidak ada orang di sekitarnya, jadi dia segera meluncurkan Ghost Shadow membingung jejak dan berlari keluar menuju bukit. Hutannya sangat sunyi, tetapi tidak tenang sama sekali. Sebaliknya suasana pedang terhunus dan bengkok melimpah. Terlepas dari Tang San, semua siswa yang bekerja berdiri di belakang Xiao Wu, dan di hadapan mereka semua diberitahu lebih dari 20 siswa kelas atas yang terbentuk dalam barisan. Dipimpin oleh satu orang mengenakan seragam Akademi Guru Roh Utama Nuoding, bertubuh besar tinggi dan lurus. Meskipun wajahnya kekanak-kanakan, dia sudah memiliki penampilan yang agak dewasa, kelihatannya di badan dia setidaknya setengah lagi besar jika dibandingkan dengan Xiao Wu. Fitur-fiturnya juga dianggap tampan dan bersemangat.
hanya ekspresi menghina dan menghina di wajahnya yang menyabot harmoni. Gadis kecil, saat ini masih ada waktu bagimu untuk bertobat. Tentu saja, saya tidak keberatan memiliki kelinci peliharaan, semangatmu adalah kelinci. Bukankah itu benar? Ekspresi Xiao Wu tidak kehilangan sedikit ke sisi yang berlawanan dan sama-sama menghina. Hanya penghinaannya secara harmonis mengatur wajahnya yang lembut dan adil untuk entah bagaimana memiliki penampilan yang lucu. Menunjuk ke sisi yang berlawanan mengatakan, Bo Xiao, kamu takut. Takut setelah itu menjadi adik lelaki saya. Haha. Bo Xiao berpura-pura tertawa besar. Bagaimana mungkin aku takut? Saya katakan, bahwa Wang Sheng, membuat semua siswa yang bekerja hilang akal, untuk benar-benar menemukan gadis kecil semacam ini untuk membangkitkan pertengkaran dengan saya. Sangat lucu. Gadis kecil, kamu masih belum bertanya siapa aku. Bo Xiao, di kota Nuoding ini, jika aku berjalan dari timur ke barat tidak ada yang berani menghalangiku. Bahkan untuk menyebut akademi ini. Xiao Wu jelas sudah agak tidak sabar. Kurang omong kosong, mari kita mulai. Anda mengatakan bagaimana kita bertarung? Mata Bos Xiao menyipit, mengungkapkan ekspresi yang agak jahat. Yakinlah, aku tidak akan menggertakmu. Bukankah Anda punya 10 orang di sini? Maka kami juga hanya akan menggunakan 10 orang, mengirimkan bergantian. Mereka yang dikirim hanya perlu menang, kemudian dapat terus bertarung dengan lawan berikutnya, sampai semua orang di satu sisi dikalahkan. Mampu menjadi bos di kalangan siswa, Bos Xiao ini tidak bisa menjadi orang yang gegabah. Sebaliknya, dia sangat pintar. Meskipun di permukaan, Xiao Wu tampak seperti tidak ada ancaman. Tapi Bos Xiao ini juga tidak bertarung dengan Wang Sheng hanya selama 1 atau 2 hari, dan dari temperamen Wang Sheng dia masih memiliki pemahaman yang jelas. Jika gadis kecil di depannya ini tidak memiliki kemampuan, bagaimana bisa Wang Sheng dengan mudah mengenalinya sebagai perwakilan siswa yang bekerja? Tapi seberapa kuat gadis kecil ini? Di sisinya semua siswa kelas yang lebih tinggi, dan kekuatan sebenarnya masing-masing tidak lemah. Sisi siswa yang bekerja hanya memiliki satu Wang Sheng yang masih dapat dianggap memiliki beberapa kemampuan. Selain gadis kecil ini paling-paling mereka hanya memiliki 2 orang itu saja. Membiarkan saudara-saudara muda di bawah kepemimpinannya benar-benar menggiling mereka sampai mati. Ia bahkan tidak perlu keluar sendiri, dan pertarungan ini sudah dimenangkan. Tampaknya metode yang adil untuk duel. Apakah itu benar-benar adil? Wang Sheng secara alami juga menyadari rencana Bos Xiao. Tetapi sebelum dia bisa membuka mulut, Xiao Wu sudah siap berbicara. Baiklah, kita akan menyelesaikannya seperti ini. Ayo, siapapun yang pertama dari Anda, keluar. Sekarang, sudah terlambat bagi Wang Sheng untuk mencegah persetujuan Xiao Wu. Para pengikut Bos Xiao mengerucutkan bibir mereka, dan seorang siswa kelas tinggi yang lebih besar segera berjalan keluar. Wang Sheng mengertakkan gigi, Xiao Wu Jie, biarkan aku pergi dulu. Dia secara alami akrab dengan siswa kelas tinggi ini di sisi lain. Orang ini berada di kelas yang sama dengan dia, dan Wang Sheng telah bertarung berkali-kali, setiap kali hasilnya menyedihkan. Semangat siswa ini adalah staf, tapi bukan hanya staf yang sederhana. Xiao Wu muncul sangat seperti pemimpin kakak perempuan, mengangguk, menyetujui permintaan Wang Sheng. Wang Sheng menarik napas dalam-dalam, melangkah di antara kedua sisi. Liu Long, ayo, di tangan Liu Long, cahaya kuning terang naik, dan tongkat panjang setinggi 2 meter mengedip ke genggamannya. Lawan yang dikalahkan, Wang Sheng. Setelah aku mengalahkanmu hari ini kamu tidak akan berdiri berhari-hari, atau namaku bukan Liu. Wang Sheng masih tidak menjawab, tetapi Xiao Wu di belakangnya sudah tersenyum berkata, kalau begitu jika kalah, tidak apa-apa memanggilmu, Witir Willow. Ekspresi wajah Liu Long menjadi dingin, dan tanpa mengeluarkan suara, dia dengan cepat bergerak maju selangkah, staf panjang di tangannya segera mendorong, turun langsung untuk menghancurkan Wang Sheng. Tubuh Wang Sheng bersinar sama terang dengan cahaya kekuatan roh, dan dengan raungan harimau, tanpa menghindar, mengangkat kedua tangan bersilang, menghalangi staf panjang pihak lain. Peng Sound, Wang Sheng grunted, immediately retreating 2 steps, dengan suara peng yang teredam, Wang Sheng mendengus, segera mundur 2 langkah, kedua tangan membanjiri kekuatan roh yang terbalik, kedua tangan meraih staf panjang lawan, bahkan dengan perlindungan kekuatan roh. Dalam kontak pertama ini staf panjang lawan sudah meninggalkan bekas darah di lengannya, memar sulit dihindari. Mulut Liu Long berkedut, kamu masih memiliki memori pendek. Inilah semangat saya, cahaya berkilauan,
bagian dari staf panjang yang dipegang Wang Sheng tiba-tiba menghilang. Segera setelah titik staf sebelumnya yang baru saja melewati lengan Wang Sheng, tiba-tiba menyodorkan perut Wang Sheng, tubuhnya jatuh ke belakang. Tekad bertarung Wang Sheng tidak perlu diragukan lagi, kekuatannya juga secara signifikan lebih tinggi dari lawannya. Tapi sayangnya dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena masih tidak dapat memperoleh cincin roh. Tidak dapat menjalani penambahan roh, meskipun di bawah bantuan kekuatan roh meningkat, kelincahan tidak cukup. Chunlong and Wan Chun powerful characteristic, when fighting he completely lack the power to strike back. Menghadapi semangat staf panjang seperti ini menggunakan musuh, bahkan jika pihak lain menggunakan satu Chun panjang dan satu Chun karakteristik yang kuat, ketika bertarung dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk menyerang balik. Tubuhnya terangkat, raungan harimau sekali lagi naik, tetapi sangat cepat tubuhnya sudah sekali lagi dicambuk oleh staf panjang, namun Wang Sheng juga bisa dianggap memiliki kulit kasar dan daging yang tebal. Biasanya menerima banyak pukulan, kemampuannya untuk melawan dan melawan juga harus lebih kuat dibandingkan dengan siswa biasa. Meskipun dalam posisi yang sama sekali tidak menguntungkan, lawan yang ingin membuatnya kehilangan kemampuan bertarung juga bukan masalah yang sederhana. Sebelum Xiao Wu dan Tang San tiba di Akademi Nuoding, para siswa yang bekerja mengandalkannya sendirian untuk melindungi mereka. Tanpa sedikit kemampuan, dia sudah lama akan ditindas sampai mati oleh orang lain. Wang Sheng masih terlalu impulsif, dengan konfrontasi frontal, dia tidak bisa mendekati tubuh. Dan hanya dengan mendekati tubuh dia bisa mengalahkan lawan. Ketika alis Xiao Wu berkerut, suara rendah tiba-tiba naik di telinganya, mencondongkan kepalanya untuk melihat, mata besarnya yang indah tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan cahaya yang terkejut. Tang San, kamu kembali. Mencapai sisi Xiao Wu persis Tang San, berbelok ke gunung di belakang akademi. Dia melihat adegan ini di hutan di samping, dan langsung tanpa suara dia diam-diam mencapai sisi Xiao Wu. Karena perawakannya tidak tinggi, tidak ada seorang pun di sisi bos Xiao yang bahkan memperhatikan penampilannya. Tang San memandang Xiao Wu, berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi menahan diri. Xiao Wu menangkap ekspresinya ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Apa, mau bilang aku impulsif juga? Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, kami para siswa yang bekerja tidak selalu dapat diganggu oleh orang-orang, dan cara bertarung dengan bos siswa ini juga harus dianggap sebagai satu upaya selalu diselesaikan. Anda bertindak dengan benar. Hanya saja, Anda harus menunggu sampai kembali sebelum mengajukan tantangan kepada mereka. Dengan cara ini kepastiannya juga sedikit lebih besar. Bersambung bosku, ditunggu kelanjutannya ya bosku, matur suwun.